Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini adalah materi bab 3 untuk kelas 9 ya, kurikulum K13. Yuk langsung aja ke materinya, let's go. Nah, pertama-tama kalian lihat dulu deh ini gambarnya. Ini ada gambar apa aja? Ini itu ada sel, ada nukleus, ada nukleotida, ada gen, ada kromosom. Terus ini ada gambar manusia, gambar seorang anak SMP itu kulit, ada jaringan kulit, di jaringan kulitnya itu ada sel, inti sel, terus ada kromosom, ada kromatin, dan ini adalah yang akan kita pelajari pada bab ini ya. Next, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Nah, ini gambarnya ya, kromosom pada sel bawang merah. Bisa dilihat ya. Nah, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik DNA, yaitu DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA, ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Nah, DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Next. Penemuan struktur DNA, ini struktur DNA dan RNA ya. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkin dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Ini gambarnya ya. Nah, DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau bentuk ulir. Nah, ini adalah gambar asam nukleat ya. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Next. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu ada adenin, itu kodenya A yang selalu berpasangan dengan timin, kodenya T, serta guanin, kodenya G yang selalu berpasangan dengan sitosin, kodenya C. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Lanjut. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ciri dari orang tua diturunkan pada anaknya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis kuping telinga yang melekat juga. Nah, seperti ini ya gambarnya, yaitu ada cuping telinga yang melekat, ada yang tidak. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter orang lain disebut sifat dominan. Karakter yang kalah dalam fenomena ini adalah karakter cuping melekat, disebut sifat resesif. Selanjutnya gen. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif dapat ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode dengan gen G kecil atau resesif.
Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam kurung dalam hal ini yaitu gen G dan gen G besar dan gen kecil disebut alela. Ini gambar gennya ya. Next. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin atau sel telur atau ovum dan sel sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan, seperti gambar 3.8A dan 3.8B. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Sebentar. Di artinya itu 2. Di itu artinya 2, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Nah, ini ya penulisan kromosom. Itu ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki itu XX, kalau perempuan XY. Nah, ini dia diagram perkawinan antara wanita dan laki-laki. Untuk parental induknya itu kan ada perempuan dan laki-laki. Jadi 2AA ditambah XY. Sedangkan untuk yang perempuan itu 2AA plus XX. Gametnya itu 2AA plus X dan 2A plus Y. Itu nanti akan bersilang dengan 2AA plus X. Itu menjadi 22AA plus XX dan 22AA plus XY. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di